Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Anak saya yang laki-laki, dia lagi suka-sukanya main bola, saudara-saudara. Satu kali dia baca koran karena dia lagi senang baca berita-berita tentang bola. Satu kali dia tanya sama saya begini, Pipi, jago kandang itu artinya apa sih, Pi? Rupanya dia baca koran, lalu dia baca berita di sana tentang sebuah tim sepak bola yang merupakan jago kandang. Dia bilang, Pi, jago kandang artinya apa sih, Pi? Emang dia jago main di kandang atau apa, Pi? Kenapa sih namanya jago kandang? Saya sedikit tersenyum, lalu saya bilang gini, Geren, itu jago kandang tuh artinya gini. Jadi kalau dia main kan, kalau sistemnya sistem kompetisi misalnya, itu kan dia bertandingnya selalu 2 kali untuk lawan satu grup. Nah, satu main di daerah lawan, satu main di daerahnya sendiri. Nah, jago kandang itu seringkali begini, kalau main di daerahnya sendiri selalu menang, tapi kalau main di daerah lawan selalu kalah. Nah, itu biasa disebut jago kandang. Lalu dia bilang, oh begitu, Pi. Jadi sebetulnya gak ada hubungannya sama kandang ya, Pi, ya. Gak ada, sayang, gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya saya belajar begini, ada banyak orang Kristen tanpa kita sadari juga jago-jago kandang, saudara-saudara. Kalau di gereja bersorak buat Tuhan, haleluya, puji Tuhan, angkat tangan, sukacita. Tapi kalau di luar untuk menjadi saksi Tuhan saja nggak berani. Kalau ngomong sama teman-temannya dalam gereja, puji Tuhan ya, Tuhan baiknya luar biasa. Dia ngomong tentang segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidupnya. Tapi kalau di luar, saudara nggak berani bersaksi. Ya habis gimana, kita kan mesti toleransi. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa yang ajarkan bahwa tidak boleh toleransi? Justru hidup Kristen harus toleransi. Hidup Kristen harus jadi terang. Hidup Kristen harus jadi berkat. Tapi hidup Kristen di tengah jadi terang, jadi berkat, juga hidup Kristen harus jadi saksi. Itu bukan berarti hidup Kristen itu harus menjadi orang yang akhirnya menghalalkan segala cara, kompromi. Bukan, hidup Kristen tetap hidup yang menyatakan kebenaran. Justru di tengah kita menjadi terang, menjadi berkat, kita harus menjadi saksi Tuhan. Jangan jadi orang-orang percaya yang jago kandang. Tetapi Alkitab dengan tegas bilang, pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita, maka kita tidak pernah perlu takut, kita tidak pernah perlu khawatir, karena firman Tuhan akan menjadi dasar yang teguh buat kita untuk melangkah hari demi hari dengan penuh kemenangan dalam kuasa-Nya. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Yerusalem, Roma, dan Spanyol. Mungkin sudah berkata, ini apa ini, anggota-anggota PBB kah? Anggota-anggota apa nih antara Yerusalem, Roma, dan Spanyol? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari 3 tempat ini, justru apa yang Paulus sedang sebutkan dalam pelayanan penginjilannya. Secara khusus dia sedang membawa bantuan-bantuan, tetapi dia punya misi, bahwa bukan hanya di tempat di mana dia diselamatkan di Damaskus, bukan hanya di tempat di mana dia menerima penglihatan tentang Tuhan, bukan hanya tempat di mana dia dibangunkan imannya untuk dia layani. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tugasnya dia mengerti betul dari kota ke kota, dari Injil harus disampaikan dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari kota dan dari negara yang berbeda. Paulus tahu betul, meskipun dalam salah satu suratnya dia menjelaskan, aku tahu dari kota ke kota, dari negeri ke negeri, aku akan menghadapi siksaan dan aniaya, tetapi aku tidak takut karena Roh Kudus menyertai aku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Roma pasal 15, Roma pasal 15 ayatnya yang ke-22, Roma pasal 15 ayat yang ke-22 sampai ayat yang
32. Kalau saudara mau mengambil Alkitab saudara, saya beri kesempatan untuk itu. Atau mungkin saudara mau mengambil catatan alat tulis saudara, sehingga saudara dapat mempelajari dengan sungguh-sungguh bagian-bagian penting yang kita sedang pelajari dalam program ini, sehingga menguatkan saudara untuk terus bertumbuh dalam terang kasih Tuhan. Roma 15 ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Dikatakan, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Jadi Paulus sedang bicara tentang jemaat di Roma, bahwa saya mau datang ke sana, nanti waktu saya ke Spanyol saya akan mampir ke sana. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Jadi Paulus sedang jelaskan bahwa dalam tugasnya dia sedang ke Yerusalem. Lalu setelah ini dia mau ke Spanyol, tapi dalam perjalanan ke Spanyol dia akan mampir ke Roma. Jadi kita lihat ada sebuah kerja keras yang sangat luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sudah bandingin peristiwa ini sama seperti sekarang, yang mungkin naik pesawat sebentar, hanya beberapa jam tiba di Yerusalem, hanya beberapa jam akan tiba di Roma, hanya beberapa jam tiba kemudian kembali di Spanyol. Atau mungkin dengan kapal laut yang mungkin beberapa hari tiba di Yerusalem, beberapa hari tiba di Spanyol, lalu beberapa hari tiba di Roma. Ini bicara tentang bulan per bulan, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini bicara tentang pada zaman itu, zaman yang dimana peralatan belum canggih, dimana transportasi belum terlalu terbuka seperti sekarang. Dan Paulus bilang, aku mau singgah ke sana, ayat 25. Ayat 25, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Ayat 26, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang yang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Jadi dapat sumbangan dari Makedonia dan Akhaya, dia bawa ke Yerusalem. Ayat 27, keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang-orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-33 dikatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita ambil dalam peristiwa ini yang saya beri judul Yerusalem, Roma, dan Spanyol? Yang pertama saya pelajari bahwa Paulus tidak bisa tinggal diam. Paulus gak bisa tinggal diam. Lihat ayat yang ke-22. Dikatakan, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Jadi meskipun dia ada banyak halangan, dia gak mau menyerah. Dia terus berusaha, dia terus cari kesempatan sampai apa yang Tuhan taruh dalam hatinya tergenapi. Ayat 23, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus bicara tentang pekerjaan dan tugasku di sini sudah selesai. Dan apa yang terjadi? Aku sekarang mau pergi ke Spanyol. Dan waktu aku pergi ke Spanyol, aku ingin bertemu dengan kamu, melayani kamu, bertemu kamu, beristirahat seketika dengan kamu, tapi kemudian aku mesti pergi lagi ke Spanyol. Nah, dari sini kita bisa lihat, Paulus gak bisa tinggal diam. Paulus tahu ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia mesti kerja keras buat Tuhan. Karena selalu saya bilang, dunia ini bukan tempat istirahat. Yesus sendiri berkata, Bapakku masih bekerja sampai sekarang, dan aku bekerja juga. Alkitab berkata, hari sudah hampir malam. Itu sebabnya kita harus bekerja selama hari masih siang. Jadi kita dipanggil sebagai orang percaya untuk kerja keras. Mungkin sudah berkata, loh tapi saya sedang kecewa, saya sedang banyak masalah, saya sedang menghadapi peristiwa-peristiwa menyakitkan buat hidup saya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, betul engkau menghadapi masalah, betul engkau menghadapi persoalan, tapi jangan jadi orang percaya yang tinggal diam. Ayo di tengah masalahmu tetap maju. Kita punya Tuhan yang tidak pernah akan meninggalkan dan mengecewakan kita. Haleluya. Pelajaran yang bisa kita ambil, Paulus tidak bisa tinggal diam. Setiap kita sebagai orang percaya, ini saatnya
kerja keras. Tuhan tidak membutuhkan penganggur-penganggur dalam ladang Tuhan. Kalaupun engkau menganggur dalam kehidupanmu sehari-hari, ayo tetap kerja keras buat Tuhan. Berbuat sesuatu. Yesus tidak pernah kurang cara untuk memberkati orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Jangan nganggur dalam ladang Tuhan. Ayo berbuat sesuatu. Jadi terang, jadi saksi. Ajak orang lain ke gereja. Beritakan tentang Injil Kristus. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan. Tolong orang yang memerlukan. Dan hidupmu akan jadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-25. Dikatakan, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalananku ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang Makedonia dan Akhaya terbeban untuk menolong Yerusalem. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau mereka terbeban, mereka dong yang urus sendiri. Tetapi Paulus yang justru kerja keras, sementara kesibukannya begitu luar biasa, tapi dia ambil bantuan dari Makedonia, Akhaya, dia pergi ke Yerusalem. Berarti pelajaran yang kedua yang kita bisa lihat, Paulus selalu rindu berbuat sesuatu untuk orang lain. Bisa saja dia bilang, itu kan urusan kamu, kamu urus aja sendiri. Tapi Paulus punya kerinduan, bagaimana hidup saya bisa berbuat untuk orang lain. Saudara, di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang acuh, di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang egois, di tengah dunia yang penuh dengan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo mari kita rindu berbuat sesuatu untuk orang lain. Yang ketiga, pelajaran ketiga yang saya bisa pelajari dalam peristiwa ini, coba lihat ayat 30-32. Dikatakan demikian, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Berarti yang ketiga, Paulus tidak takut dengan pergumulan. Ada pergumulan di depannya, ada orang-orang yang tidak taat di Yudea, tapi dia bilang, doakan, aku tetap harus ke sana apapun yang terjadi, biar aku datang untuk membawa kesegaran bagi mereka di sana. Haleluya. Saudaraku, tantangan selalu ada di depan kita, tapi waktu kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa selalu memelihara orang yang berharap kepadanya, inilah saatnya buat kita. Yang pertama, jangan jadi orang percaya yang tinggal diam. Ayo jadi orang percaya yang berbuat sesuatu buat Tuhan. Lalu yang kedua, ayo mari kita jadi orang percaya yang menjadi berkat buat orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain. Dan yang ketiga, mari jadi orang percaya yang tidak takut dengan pergumulan, karena Kristus menyertai dan tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus saya juga akan berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang ada dalam pergumulan, karena kita percaya bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukannya. Saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang dalam masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman mereka, sehingga mereka boleh melihat kemuliaan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bapak, hamba juga doa untuk setiap mereka yang mungkin hari-hari ini sedang kecewa, sedang berbeban berat, dan merasa badai sedang mengamuk di rumah tangga, badai sedang menghantam masa muda mereka karena ekonomi mereka. Bapak, hamba berdoa dalam nama Yesus, dibangkitkan mereka kembali, supaya mereka jadi orang-orang yang rajin buat Tuhan, rindu berbuat sesuatu buat orang lain, dan tidak takut terhadap pergumulan, dan menang dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus kita sumber kemenangan dan kepastian kita. Sampai berjumpa pada program berikut. Doa saya menyertai saudara, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.